mulai dulu dari bahasan yang pertama ya. Walaupun tim gua kalah, tapi kita tetap harus berimbang membahasnya my friend. Dan harus kita akui, jika Man United tampil kesetanan, skuad asuhan Guardiola dipretelin. Itu dia. Benar-benar dipretelin sampai ke tulang-tulang kemarin my friend. Edan. Ini tau gak lo? Mainnya MU kemarin ibarat kata nih ya. Ini setiap pemainnya seperti lagi dikejar malaikat Israel. Kalau misalnya lu gak lari kesetanan, lu gak fight for every ball, every second ball, every challenge, mereka akan disapa oleh malaikat Israel. Ini mainnya benar-benar gila, intensitasnya top ya. Udah gak ada lawan, benar-benar every single fight dimenangkan ya. Hampir tidak ada betul-betul menang duel ya dari pemain Man City gitu. Dan mereka juga bermain seperti they have a point to prove ya. Bahwasannya harkat dan martabat keluarga mereka menjadi pertaruhannya. Lu bayangin ya. Semua punya point to prove. Dari mulai pemain, backroom staff ya. Dan ini tapi poinnya di situ ya. Lu boleh kalah teknik tapi lu gak boleh kalah grit, ngotot ya. Harga diri. Dan itu yang ditunjukkan oleh semua pemain Manchester United tadi malam teman-teman ya. Benar-benar luar biasa fighting spiritnya dan membuktikan apa yang ingin di restore oleh Michael Carrick saat penunjukannya. Dia bilang kita harus kembali ke basics di mana saling support untuk satu sama lain dan menang duel, menang intensitas, dan itu yang ditunjukkan oleh Manchester United di derby kemarin. Dan bisa saja menang 5-0, 6-0 ya. Kalau tidak karena VAR, karena offside, karena lain-lain. Mainnya impresif banget United. Ya harus diakuin, harus diangkat topi. Dan walaupun ini kalah penguasaan bola ya, tapi efektivitas menang 1000% Manchester United ya. Bahkan Manchester City hanya meregister 1 shot on target. Kalian bayangin betapa didominasinya. Ini tim Pep Guardiola loh ya. Tim Pep Guardiola cuma bikin 1 shot on target lawan MU. Edan ya. Dan City tidak memiliki jawaban sama sekali dari semua strategi yang diterapkan oleh Manchester United. Yang uniknya line up Manchester United sudah bocor ya sehari sebelum pertandingan dan dipublish secara resmi di harian The Sun ya. Dan semuanya berjalan dengan sesuai yang dia terapkan walaupun line up-nya bocor. Jadi bisa dua hal. Ini bisa berarti memang bocor lagi. Dan bisa berarti yang kedua sengaja dibocorkan untuk mencari tahu siapa yang ngebocorin. Dan akhirnya ketahuan gitu ya. Ini unik sekali. Meski bocor, tetap tidak ada jawaban dari Manchester City untuk bisa mengcounter gitu uniknya ya. Dan Haaland dikantongin sama dia teman-teman. Sampai dia ditarik menit 80, kelihatan banget mukanya masem banget gitu kan. Benar-benar gak bisa menginfluence pertandingan sama sekali. Dan Bruno Fernandes itu switch play. Inilah kembali lagi ya kejeniusan dari persiapan taktik yang diterapkan oleh Michael Carrick and Co. Itu mengganti peran dan juga area gerak Bruno Fernandes di babak kedua. Kita lihat sekaligus ini meng-unlock ya beberapa peluang yang akhirnya di-create oleh Bruno dan akhirnya berujung kepada gol. Dan kalau ada satu takeaway juga yang harus kita highlight secara fair itu adalah beruntungnya Diogo Dalot lolos dari kartu merah. Kita lihat statement dari ex wasit Premier League yang juga bertugas di Sky Sports mengcover pertandingan ini menyatakan jika itu adalah 100% kartu merah. Ini Mike Dean bilang itu 100% kartu merah. Dalam kecepatan normal memang tidak terlihat jelas, tetapi dari tayangan ulang sangat buruk. Kakinya tinggi dan mengenai area tempurung lutut. Sepanjang hari itu kartu merah. Itu yang disampaikan oleh Mike Dean. Tapi it is what it is. Dari sisi penampilan, permainan, tidak ada jawaban dari Manchester City. Ya mau main 10 pemain pun gue rasa kalau mainnya United kayak kemarin gak akan menang juga. Mohon izin nih gitu ya. Dan itu yang disampaikan juga oleh Michael Carrick ya. Setelah pertandingan Carrick bilang hari ini terasa spesial. Menyatukan banyak hal dengan cepat dan mencoba menanamkan identitas kepada tim. Indeed, itu kelihatan Michael Carrick. Mengumpulkan semuanya dan secara emosional terikat dengan apa yang ingin kami lakukan. Saya merasakan itu dari staff
dan para pemain. Benar-benar semuanya terjadi. Saya tidak mau terlalu larut. Ini baru satu hasil, tapi perasaan dengan level performa seperti itu harus menjadi sesuatu yang konsisten. Itu yang disampaikan oleh Michael Carrick dan gue setuju, jangan berlarut-larut karena kemarin gue nobar langsung fans MU banyak yang euforia, langsung permanenkan Carrick gitu. Ada yang teriak gitu tuh pas lagi selebrasi gol anjay di sebelah gue. Ini tipikal fans MU lah gitu. Jadi harus berpikir dengan lebih mengedepankan logika teman-teman ya. Biasanya memang United selalu show up di big game seperti ini ya, tapi yang harus kita nilai adalah bagaimana mereka mengarungi pertandingan-pertandingan melawan tim-tim yang secara di atas kertas itu berada di bawah MU ya, di mana poin-poin itu harus diambil ya. Kita lihat nanti bagaimana improvement ya dari United under Michael Carrick dan berbeda dengan legenda-legenda MU lainnya ya yang terus memberikan kritikan-kritikan kepada United, yang berbeda tentunya Wayne Rooney. Nah, gue fokus pada hal yang positif aja, jadi gue sampein kutipan-kutipan yang emang positif karena menurut gue United pantas mendapatkan kredit dengan penampilan semalam ya. Wayne Rooney bilang, saya sangat senang, saya rasa semangat dan kerja keras tim, energi dan seluruh tentang tim ini sangat fantastis hari ini. Fans sangat lapar atas penampilan seperti itu. Saya tahu itu hanya satu pertandingan, namun semua orang bisa melihat potensi yang akan seperti apa tim ini bisa capai. Itu yang disampaikan oleh Wayne Rooney kepada BBC Sport setelah pertandingan selesai ya. Dan Guardiola ngaku gak mau cari-cari alasan. Ya, emang United lebih bagus katanya gitu ya. Ya, jadi dia sampaikan setelah pertandingan tim yang lebih baik yang menang ya. Ketika sebuah tim lebih baik Anda harus menerimanya. Mereka memiliki energi yang tidak kami miliki, jadi selamat untuk mereka. Mereka punya peluang di akhir laga dan tentu saja gol-gol yang kami kebobolan terjadi dengan cara yang sangat-sangat buruk ya. Itu yang disampaikan oleh Pep. Ya gue juga sepakat sama Pep. Ya pantas United menang gitu ya. Pantas banget gitu dan tidak ada jawaban dari City sama sekali terkait apa yang ditampilkan oleh Manchester United semalam. Gimana fans MU? Ya, dari semua yang disampaikan tadi, komentar kalian seperti apa? Apakah kalian happy tentunya dengan penampilan dan debut perdana dari Michael Carrick sebagai pelatih sementara dari United, dan tentu laga berikutnya juga tidak kalah berat karena harus bertemu Arsenal ya, dan semoga gue doakan United menang biar seenggaknya ini pertarungan liga jadi seru lah ya. Dan